Balik lagi sama gue Febian dari channel Kepoin Tekno. Dan kalau kita ngomongin tentang content creation, ini memang jadi sesuatu yang lagi hype ya sekarang ini. Karena nggak cuma sekedar buat hobi, tetapi bisa jadi profesi yang menjanjikan juga guys. Kita ngomongin tentang video creation, photo creation, audio creation, bahkan juga animasi atau content writing. Ini semuanya masih masuk dalam content creation. Dan biasanya laptop untuk content creator ini bakal memerlukan apa ya, kayak spesifikasi khusus ya. Nah, karena cukup booming dan juga banyak peminatnya, beberapa brand juga konsisten ya merilis laptop yang mendukung profesi content creator ini. Salah satunya adalah Asus yang baru aja merilis laptop untuk content creator terbarunya yang hari ini bakal kita review guys, yaitu Asus VivoBook Pro 14X OLED. Ini yang N7400. Nah, secara desain ini laptop yang tampil premium ya, dengan body full metal dan ada dua pilihan warna sebenarnya. Ada yang comet gray dan juga cool silver. Finishingnya ini matte, feel-nya juga premium. Logo Asus VivoBook-nya ini diletakkan di lid-nya ya, dengan desain yang menurut gua cukup unik karena ini metal dan timbul gitu guys. Dan ini desain yang masih cukup compact ya, karena dengan spesifikasinya yang terbilang tinggi, beratnya ini cuma 1,45 kg dengan ketebalan 17,9 mm aja. Kalau kita lihat di belakang ini ada cukup banyak lubang ventilasi panas ya. Kemudian ada lubang speaker juga di kiri kanan dan ada rubbernya supaya nggak slip nih waktu dipakai kerja di atas meja misalnya. Dan kalau kita buka, ini kita juga mendapati palm rest full metal dengan trackpad yang sangat luas. Semuanya satu tone warna. Keyboardnya ini desainnya juga unik banget ya. Jadi warnanya ini seolah kayak warna retro nih yang biasa ada di mechanical keyboard ya. Kalau kalian sering mendapati ada warna retro kayak gini. Ini dengan tombol escape orange dan juga dua tone warna di tombol keyboard lainnya. Jadi ini terlihat sangat stylish. Untuk experience ngetiknya sendiri di keyboard ini cukup menyenangkan. Jadi dia kesannya soft, nggak begitu clicky, tetapi sangat nyaman dan akurat ya buat dipakai ngetik. Key travelnya ini 1,35 mm dan udah dilengkapi backlit juga. Buat ngetik script atau ngetik artikel sih di laptop ini udah terasa sangat nyaman guys. Dan tombol power di keyboard ini juga udah menyatu sama fingerprint sensornya. Jadi untuk login ini sangat mudah, dengan scan sidik jari aja udah bisa. Dan kalau kita lihat layarnya, inilah yang bikin laptop ini menurut gua termasuk salah satu laptop yang recommended banget ya buat content creator. Karena secara kebutuhan memang content creator itu butuh layar ya yang warnanya akurat, kemudian resolusinya juga tinggi dan bisa nyaman dipakai dalam waktu yang lama karena biasanya kita juga kerjanya cukup lama guys. Dan layar laptop ini menggunakan layar OLED 14 inch dengan resolusi 2.8K atau 2880 x 1800 pixel. Dia punya 100% DCI-P3, Pantone validated, VESA HDR True Black, kemudian udah TUV Rainland Low Blue Light dan juga anti flicker certified. Bahkan refresh rate-nya ini udah pakai 90 Hz. Jadi secara tampilan, kenyamanan dan performa layarnya ini udah memanjakan kreator banget lah ya. Karena warnanya juga kaya, kemudian kontrasnya tinggi dan movement-nya dari sepanjang gue coba ini udah sangat mulus. Dan biasanya buat pengguna OLED ya, termasuk gue juga nih, kadang was-was apakah bakal terjadi burn in ataukah enggak. Tapi di sini udah ada algoritma khusus ya dan juga mekanismenya untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya burn in. Jadi masalah penggunaan jangka panjangnya harusnya udah nggak bikin khawatir. Layar OLED ini juga punya tingkat brightness yang cukup tinggi ya, sampai di 500 nits. Jadi udah sangat baik dipakai di luar ruangan misalnya. Dan untuk indoor pun dia udah bisa menampilkan warna yang akurat dengan brightness yang sangat minim ya, sekitar 11% aja. Gua cek udah cukup bagus untuk hasilnya. Dan dari sisi ukuran, aspek rasionya 16:10 yang memang lebih cocok buat produktivitas, termasuk juga dalam hal content creation. Dan layar ini diletakkan di dalam frame yang bezelnya ini cukup minim guys. Di kiri kanan itu 4,8 mm aja tebal bezelnya, dan di atas memang sedikit lebih tebal ya dengan 8,9 mm karena jadi tempat buat webcamnya ini. Nah, ngomongin webcam, kameranya ini merupakan kamera SD yang udah oke lah ya untuk keperluan standar, kayak misalnya keperluan meeting online atau juga video call. Tetapi yang menarik di sini udah ada privacy shutternya. Jadi tinggal geser aja kalau misalnya kita pengen nutup webcamnya, itu bisa. Untuk mic-nya ini ada di samping-sampingnya ya dari webcam ini dan udah dilengkapi dengan Asus AI Noise Cancelling. Jadi suara yang diambil bisa lebih clean dari background noise di sekitar. Nah, jadi ini guys contoh hasil rekaman video yang gue rekam pakai webcam dari laptop ini. Begitu juga dengan audionya. Ini juga langsung dari mic yang ada di laptop ini ya. Dan kalian bisa lihat sendiri gimana kualitas videonya. Menurut gue udah bagus banget sih ya kalau misalkan dipakai buat keperluan video call atau juga meeting online, udah jernih. Dan kemudian untuk kualitas audionya sendiri menurut gue juga udah cukup clean karena sebenarnya ini gue rekam di ruangan yang di depannya ini ada AC-nya. Jadi cukup
terdengar suaranya di sini, tetapi mungkin di hasil rekaman ini kalian nggak begitu denger ya, karena memang ada noise cancellingnya di sini. Jadi hasil suaranya udah cukup bening karena noise-nya udah cukup dikurangin, dan cuman suara gua aja yang di highlight, udah bagus banget untuk mic dan webcam dari laptop ini. Dan hal penting lain yang diperlukan oleh content creator tentunya adalah performa, karena banyak creator ini butuh menjalankan software yang kebutuhan resource-nya juga cukup berat ya, entah itu foto editor, video editor, software animator, atau yang lainnya juga. Itu semuanya berat-berat dan perlu spesifikasi yang cukup tinggi. Dan di sini Asus menanamkan spesifikasi yang mumpuni untuk aktivitas content creation, guys. Jadi yang pertama, CPU-nya dia menggunakan Intel Core i7 11370H, dan ini prosesor quad-core Intel ya, generasi ke-11 dengan base frekuensi 3,3 GHz yang punya litografi 10 nanometer superfin. Dan laptop dengan prosesor Intel Core generasi 11 ini memang didesain untuk performa terbaik dengan efisiensi yang tinggi, guys, serta punya dimensi yang thin and light untuk mobilitas tinggi. Konektivitas Wi-Fi 6 terbaru juga memungkinkan laptop bisa mendapatkan konektivitas wireless terbaik ya untuk digunakan. Dan ini dikombinasikan dengan dual GPU. Pertama ada Intel Iris Xe Integrated GPU, dan kedua ini yang sangat powerful, guys, buat content creation, ada Nvidia GeForce RTX 3050 dengan Studio Driver. Jadi memang dia difokuskan untuk keperluan studio atau juga produktivitas creation ya, dan dikombinasikan dengan 16 GB RAM dan 1 TB PCIe SSD. Laptop ini berhasil dapat skor benchmark PC Mark 10 di angka 6001, dan di sini terlihat bahwa laptop ini powerful buat penggunaan esensial, buat produktivitas, digital content creation, bahkan buat gaming. Skornya juga cukup tinggi. Tentunya ini kebantu sama discrete GPU yang dipakai di laptop ini. Dan di real performance-nya untuk aktivitas content creation, gua tes untuk edit video sangat lancar ya di laptop ini. Buat render pun juga terbilang cepat. Memang saat dipakai untuk aktivitas berat tentunya akan panas ya, karena laptop bekerja ekstra, tetapi dual fan yang ada di laptop ini cukup bagus dalam membuang panas. Jadinya sepanjang penggunaan, meskipun digunakan berat dalam durasi yang lama pun, ini nggak sampai terjadi overheat. Dan buat kalian yang penasaran apakah laptop ini bisa dipakai gaming ya, kalau misalkan lagi suntuk bikin konten, itu dari yang gue coba sih sangat bisa buat main game, bahkan terbilang powerful ya untuk performa gamingnya. Dan ini gue coba buat main game yang biasa gue mainin juga lancar banget di setting yang cukup tinggi. Dan untuk platform dia langsung built-in ya dengan Windows 11 Home, tetapi di sini ada cukup banyak optimasi yang dilakukan Asus ya untuk memudahkan content creator. Secara spesifik misalnya aja di trackpadnya ini udah ada Asus Dial Pad. Jadi kalau kita swipe di pojok sini itu bakal nyala dial padnya. Dan ini bisa kita pakai ya untuk mengatur volume dan juga brightness, dan dia juga compatible dengan berbagai macam software populer yang biasa digunakan oleh content creator ya. Misalkan aja Adobe Creative Suite. Ini kayak Photoshop, Premiere, dan yang lainnya itu bisa. Jadi lebih enak ya waktu edit-edit, karena bisa lebih akurat dan juga lebih mudah juga untuk dialnya, guys. Dan ini kayak terinspirasi dari berbagai dial yang biasa dipakai ya sama content creator profesional, seperti misalkan ada Surface Dial, ada Turbox misalnya, atau Loop Deck ya, kalau kalian tahu itu kayaknya inspirasinya dari situ. Cuman bedanya ini langsung ditanamkan langsung ke trackpad laptop ini, guys. Terus ada juga My Asus ya untuk konekin smartphone ke laptop, atau yang paling penting sih menurut gua fitur baterai health charging ini. Jadi di sini kita bisa mengatur chargingnya mau full sampai 100%, balance sampai 80%, atau maksimum lifespan mode sampai 60%. Mengingat content creator ini, kalau dari pengalaman gua itu kalau kerja berat biasanya chargernya sering nancep terus, guys, karena ya memang proses yang dilakukan cukup berat ya, kayak edit video dan yang lainnya. Dan untuk memastikan baterainya awet dalam jangka panjang itu bisa memilih opsi ini. Jadinya nggak terlalu khawatir meskipun charger nancep terus dan laptop kita pakai untuk tugas berat. Nah, kecepatan fan ini bisa kita atur juga untuk memaksimalkan cooling. Terus ini yang sempat gue ceritain tadi, ada Asus OLED Care untuk memastikan layar OLED-nya ini lebih awet ya dan meminimalkan burn in. Dan masih banyak lagi sih di sini ya, termasuk juga WiFi Smart Connect untuk connect ke WiFi dengan sinyal terkuat yang ada di lokasi kita. Terus ada juga fitur untuk update driver secara otomatis ya, termasuk juga fitur recovery drive untuk install ulang Windows. Jadi bisa dibilang secara platform ini udah dioptimasi buat content creator, terutama dengan ditanamkannya Asus Dial Pad ke laptop ini. Kalau untuk daya, dia udah dilengkapi dengan baterai 63 Wh dengan charger 120 Watt. Jadi inputnya cukup gede, dan charger ini terhubung langsung ke port power input. Tetapi sebenarnya kita bisa juga charge melalui USB Type-C yang ada di sini ya, kalau memang punya charger laptop USB Type-C. Jadi cukup fleksibel, dan untuk keawetan baterainya tentu tergantung dari load penggunaan ya, karena setiap orang beda-beda ya tergantung loadnya. Tetapi proses chargingnya sendiri dia sangat cepat. Dari pengujian kita itu bisa charge baterai ya dari 0 sampai 60% hanya dalam 49 menit aja. Kalau untuk port ini yang sangat menarik, karena portnya ini terbilang sangat lengkap ya untuk content creator.
Di sebelah kanan ini ada power input, kemudian ada USB Type A, ada HDMI, USB Type C yang bisa buat charging juga, ada micro SD slot, ini yang penting banget, dan ada juga audio jack 3,5 mm. Dan di sebelah kiri ini masih ada dua lagi port USB Type A guys. Jadi udah sangat-sangat lengkap ya menurut gua untuk keperluan content creation. Dan untuk audio speakernya sendiri dia ada dua ya di bawah, satu di kiri satu di kanan. Kualitas audionya juga udah sangat baik untuk ukuran laptop, udah stereo dengan volume yang cukup kencang, meskipun untuk bass masih cukup flat ya seperti wajarnya speaker sebuah laptop, tetapi at least dia udah lebih baik dari banyak laptop lain di kelasnya. Haunted house, or could you love me now? A haunted I'm a haunted house. A haunted house. If you'll just check it out. A haunted I'm a haunted. Dan kalau bisa gue simpulin guys, Asus VivoBook Pro 14X OLED yang N7400 ini adalah laptop yang sangat menarik ya buat content creator karena dua hal utama. Pertama, layar OLED-nya yang luar biasa enak ya untuk berbagai aktivitas creation, dan yang kedua performanya yang kenceng juga untuk berbagai aktivitas berat. Terus desain yang slim, premium ini ya jadi bonus tersendiri lah ya. Begitu juga dengan berbagai optimasi yang dilakukan oleh Asus seperti penambahan dial pad yang menurut gue juga unik banget buat content creator. Nah, untuk link pembelian dan juga harga terupdate kalian bisa cek aja di kolom deskripsi. Untuk info lain yang mungkin belum tersampaikan di video ini juga bisa kalian cek di sana. Dan kalau ada pertanyaan, sampaikan aja di kolom komentar guys. Gue Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu, sampai ketemu lagi di video tekno lainnya. Besok.